warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan mengenai tugas ruang lingkup pengetahuan geografi yang terdiri atas anggota saya sendiri Nur Hidayati, Saya Javin Kasri Anggraini. Saya Dapur Dari. saya Raya Agus Febriani, saya sejumlah Askawati. Saya Nafa Ali Wardana. Ruang lingkup pengetahuan geografi. Yang pertama, perkembangan geografi. Istilah geografi kali pertama diperkenalkan seorang ahli filsafat dan astronomi terkenal yang bernama Eratosthenes. Menurutnya, geografi berasal dari kata geografika yang berarti tulisan atau deskripsi tentang bumi. Dalam masa perkembangan kajian geografi, terjadilah abad ke-8 sebagai awal tenggelamnya kebudayaan dan pengetahuan yang dimiliki bangsa Yunani dan Romawi. Sejalan dengan abad ke-8 di Eropa, muncullah kebudayaan Islam sehingga geografi mendapat perhatian penting. Geografi banyak digunakan bagi kepentingan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ilmu pengetahuan di Eropa sempat tidak berkembang pada abad ke-8. Akhirnya berkembang kembali setelah berakhirnya perang salib dan kemunculan zaman Renaissance di Eropa. Pada abad 15 sampai sekarang, geografi banyak mengemukakan tentang kajian alam dan berbagai aspek kehidupan di permukaan bumi. Sejak kelahirannya, banyak tokoh memberikan batasan mengenai kajian geografi. Para tokoh tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Eratosthenes 176 sampai 195 sebelum Masehi memperkenalkan istilah geografi. Yang kedua, Ferdinand Magellan pada tahun 1480 sampai 1521 Masehi. Dan Sebastian de Elcano pada tahun 1476 dan 1526 Masehi. Seorang pelaut yang membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bulat sehingga menghapuskan pandangan bahwa bumi ini berbentuk lain. Yang ketiga, Alexander van Humboldt pada tahun 1769 sampai 1859 memperkenalkan pembagian iklim secara vertikal berdasarkan garis ketinggian. Yang kedua, definisi geografi. Begitu banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yang pertama, Eratosthenes mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu yang menguraikan tentang bumi. Yang kedua, Charles Ryder mengemukakan bahwa geografi adalah studi tentang daerah yang berbeda-beda di permukaan bumi. Yang ketiga, James E. Preston mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Javinka. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Javin Kasri Anggraini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nur Hidayati. Objek studi geografi dan aspek geografi. 1. Objek studi geografi. Secara garis besar, objek studi geografi dibedakan atas dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi adalah geosfer. Geo adalah bumi, sfer adalah lapisan. Geosfer adalah lapisan permukaan bumi, baik yang berada di permukaan bumi, di atas permukaan bumi, maupun di bawah permukaan bumi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Geosfer terdiri atas latihan litosfer, lapisan kulit bumi, atmosfer, lapisan udara, hidrosfer, lapisan air, serta biosfer, makhluk hidup, dengan penekanan terhadap atmosfer sebagai makhluk yang paling berperan di dalamnya. B. Objek formal. Objek formal geografi adalah region. Secara pandang geografi terhadap objek formal dilihat dari organisasi keruangan, spatial setting, yang meliputi tiga hal, yaitu sebagai berikut. 1. Pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi, spatial pattern, misalnya bencana longsor yang menyebar di daerah pegunungan. 2. Keterkaitan atau hubungan sesama antar gejala tersebut, spatial system,
Misalnya bencana longsor berkaitan dengan curah hujan, kemiringan lereng, dan pengurangan lahan. 3. Perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut. Spatial process. Bencana longsor disebabkan oleh rusaknya ekosistem vegetasi di daerah pegunungan. Berdasarkan cara pandang objek formal, muncullah 6 pertanyaan pokok sebagai ciri khas geografi yang dikenal dengan istilah 5W1H, yaitu sebagai berikut. What, where, when, why, who, how. What, apa yang terjadi? Where, di mana itu terjadi? When, kapan peristiwa itu terjadi? Why, mengapa peristiwa itu terjadi? Who, siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? How, bagaimana upaya untuk menyelesaikan peristiwa tersebut? 2. Aspek geografi. Aspek geografi terdiri atas kondisi fisik dalam dan non-fisik. Di antaranya, kondisi fisik. 1. Aspek biotik, meliputi unsur tumbuhan, flora, dan binatang fauna. 2. Aspek biotik, meliputi unsur kondisi tanah, udara, dan air kondisi iklim. B. Kondisi non-fisik. 1. Aspek sosial, meliputi unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. 2. Aspek ekonomi, meliputi mata pencaharian di sekitar pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan. 3. Aspek budaya, meliputi kajian unsur teknologi, agama, bahasa, dan kesenian. 4. Aspek politik, meliputi unsur pemerintahan dan kepertanian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sekian materi dari saya, akan dilanjut oleh Arda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep esensial geografi. Konsep adalah pengertian abstrak dari suatu hal. Konsep geografi akan selalu berhubungan dengan ruang, baik secara fisik atau sosial. 1. Konsep geografi menurut Henry J. Warman. A. Konsep wilayah. Bagian di permukaan bumi memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak dapat dibedakan dengan tempat lain. B. Konsep lapisan. Kehidupan permukaan bumi sebagai tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. C. Konsep manusia sebagai ekologi yang didominasikan faktor utama yaitu manusia dapat mengubah bentuk perubahan bumi sesuai dengan kebutuhan. D. Konsep bumi sebagai bola. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya. E. Konsep esensial keruangan. Intensi keruangan. Gejala yang terdapat di permukaan bumi selalu saling berhubungan. Jika di tempat lain terjadi gejala, maka berhubungan dengan tempat lainnya. 2. Konsep geografi menurut Peter Haggett. Menurut Peter Haggett, ada 5 konsep esensial yang dianggap sebagai dasar mempelajari konsep esensial geografi. Adapun kajian geografi adalah rasion atau studi dengan penerapan pada manusia sebagai faktor utama. Konsep ini sebagai berikut. A. Areal differential, adanya perubahan kreativitas antar daerah. B. Space, bentang alam. C. Man environment, sistem antara manusia dan lingkungan. D. Geometri, pengukuran. 3. Konsep geografi menurut Daljoni 1901. Konsep geografi menurut Daljoni 1901 yaitu penghargaan budidayati terhadap bumi, konsep regional, pertanian wilayah, lokasi, intensitas keruangan, serta wilayah konsep tentang perubahan. D. Yang pertama,
penghargaan budidaya terhadap bumi. B. Konsep regional atau wilayah. C. Konsep keadaan wilayah aerial coronal. D. Lokasi. E. Intensitas keruangan spatial internasional. F. Skala wilayah. G. Konsep perubahan. D. Konsep geografi dan terapannya. 1. Prinsip kesebaran. 2. Prinsip interdasi. 3. Prinsip keruangan. 4. Prinsip deskripsi. 5. Kedekatan geografi dan contoh terapannya. 1. Pendekatan keruangan. 2. Ekologis. 3. Pendekatan kelompok atau wilayah. Terima kasih. Saya Raya Gumpiani Romadi akan melanjutkan materi dari Arda. 1. Pendekatan keruangan. Ruang adalah seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang terjadi di tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Pendekatan ruang menganalisis gejala-gejala yang fenomena geografi berdasarkan penyebaran dalam ruang. Bintaro 1901-18 menyatakan bahwa seseorang ahli geografi dalam pendekatan keruangan harus memperhatikan unsur pada pola spatial spiritual pattern, sistem spasial sistem dan proses spatial. 2. Pendekatan ekologis. Ekologis adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme hidup dan lingkungan. Ekologi manusia. Human ekologi adalah studi mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungannya atau manusia dengan manusia lainnya. Ekonomi manusia sering pula disebut sebagai objek kerajinan geografi. Dalam kerajinan geografi, makhluk hidup yang ditekankan adalah manusia, human oriented, yang memiliki daya rasa, karsa, dan cipta. Setiap upaya untuk mengaktifkan manusia dengan lingkungan termaksud dalam lingkup pendekatan ekologis. Yunus 2010 atau 93. Selain itu, organisme hidup dapat pula berintegrasi dengan organisme hidup lainnya. Bintaro dan Hadiusmanmo 1979. Interaksi manusia dalam lingkungan bersifat sebab akibat. Misalnya, jika manusia merusak hutan, manusia juga akan terkena dampaknya seperti bencana longsor dan banjir. Pendekatan kompleks wilayah, yakni analisis kompleks wilayah, perwilayahan, regularisasi, dan klasifikasi dalam hubungan antara analisis kompleks wilayah tersebut. Ramalan wilayah regional, reforesting, dan perencanaan wilayah merupakan aspek-aspek dalam analisis pendekatan kompleks wilayah. Menurut Yunus 2010-156 merupakan pendekatan regional yang merupakan integrasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis. Kompleks wilayah merupakan kompleksitas elemen wilayah yang di dalamnya terdapat hubungan interaksi antara komponen tersebut. Misalnya mengkajikan longsor di Banjarnegara pada 13 Desember 2014. Pendekatan keruangan Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi tersebut Banjarnegara terletak pada 7 derajat 12 derajat sampai 7 derajat 31 LS dan 109 derajat 29 per 109 derajat 1/5 derajat 13 T, dan lokasi relatifnya yaitu berada di sebelah timur Kabupaten Pekalongan, sebelah utara Kabupaten Kebumen, sebelah selatan Kabupaten Purbalingga, sebelah utara barat Kabupaten Wonosobo. 2. Pendekatan ekologis dapat dilihat dari mata pencarian dominan di Banjarnegara. Mata pencarian adalah petani, lahan kering, dan lahan basah. 3. Pendekatan kompleks wilayah. Wilayah Banjarnegara terdiri atas beberapa bagian wilayah topografi. Di sebelah utara memiliki
Topografi yang curam karena merupakan pegunungan di bagian tengah memiliki fotografi yang landai dan di bagian selatan memiliki fotografi yang datar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rizkyawati, ingin melanjutkan materi dari Raya. Untuk bagian F, keterampilan geografi. Geografi merupakan disiplin ilmu yang terintegrasi sehingga pengetahuan dan keterampilan dapat diaplikasikan. Dalam berbagai situasi kali ini, kehidupan baik di lingkungan rumah, lingkungan pekerjaan, maupun masyarakat. Dalam buku geografi Live tahun 1994 terdapat 4 alasan seseorang perlu mempelajari sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan eksistensi, dan yang kedua, alasan etika, ketiga, alasan intelektual, dan yang keempat, alasan praktis. Menurut Bintangka tahun 1991, bertujuan mempelajaran geografi dapat menumbuhkan dan memperluas cinta tanah air Indonesia, menyebarluaskan rasa persatuan bangsa Indonesia melalui studi pengenalan budaya dari wilayah dari berbagai suku bangsa yang beraneka ragam di wilayah Indonesia. Bahkan untuk lebih mempersatukan bangsa di dunia dan menyebarkan informasi tentang sumber daya alam dan permasalahan hanya dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama demi perdamaian dan kemakmuran. Bahkan menurut Paul MC Daniel tahun 2005, ketidakadaan ilmu geografi berpengaruh terhadap kehidupan bisnis, masyarakat, dan negara. Adapun tujuan pendidikan geografi menurut Enoch Mariani tahun 2010 antara lain yang pertama, memahami keragaman potensi dan kendala ruang di mana kita tinggal. Dan yang kedua, mengembangkan kesadaran dan akan kerjasama akibat persamaan dan perbedaan potensi wilayah. Dan yang ketiga, memberikan wawasan multikultur dan dapat meniadakan kesenjangan atau kebutuhan geografis di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. Perdana, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Suci. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita harus memiliki keterampilan geografi. Keterampilan dasar geografi yang dimaksud yaitu berpikir keruangan, kemelekan geografi, kecerdasan spasial, dan kemampuan menggunakan alat geografi. 1. Kemelekan geografi atau geografi literasi. Kemelekan geografi adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengidentifikasi dan mencari solusi segala permasalahan keruangan muka bumi. Literasi geografi sangat penting untuk memahami fenomena interaksi antar wilayah, baik disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Literasi geografi atau spasial dapat dikembangkan dengan pengetahuan dan keterampilan spasial yang meliputi A. Memiliki kebiasaan berpikir spasial, B. Mempraktikkan berpikir spasial, C. Kritis terhadap berpikir spasial seperti mengevaluasi kualitas data spasial yang didasarkan atas sumber yang akurat. Berpikir spasial terbangun atas 3 komponen, yaitu konsep ruang, alat atau sarana untuk menggambarkan spasial, dan proses pemisahan atau proses of reasoning. 2. Kecerdasan spasial atau spatial intelligence. Kecerdasan spasial adalah kemampuan seseorang untuk menggambarkan suatu wilayah di dalam pikirannya, baik menyangkut lokasi, posisi suatu tempat, jarak relatif, maupun hubungan antara satu wilayah dan wilayah lainnya. 3. Dapat menggunakan media alat atau geografi. Media dan alat geografi yaitu peta, sistem informasi geografis, dan penginderaan jauh. Selain itu harus menguasai keterampilan survei lapangan. Kemampuan yang harus dikuasai
kuasai orang yang berkecimpung di bidang geografi adalah kemampuan membaca, menginterpretasi, dan membuat peta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.